A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya kemarin membaca beberapa komentar berkaitan dengan tahlilan, karena di video saya yang kemarin saya membahas tentang tahlilan, ya. Entah itu dari Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya. Saya membahas tahlilan, lalu ada yang komentar di bawah, Harry Plus nanti kalau mati, kalau meninggal, jangan ditahlilin. Harry Plus kalau sudah mati, nggak perlu diadakan tahlilan, biar tahu rasa. Widih, seolah-olah tahlilan itu penentu orang masuk surga neraka, ya. Sudah sampai seperti itu loh fahamnya. Saya pribadi kalau ada komentar seperti itu malah saya tepuk tangan. Wow, alhamdulillah, tanpa saya bicara mereka sudah tidak mau tahlilan. Karena apa? Memang saya tidak akan mewasiatkan kalau saya mati nanti tahlilin ya. Enggak. Saya tidak akan memerintahkan anak cucu saya untuk mentahlilkan saya. Ya, tahlilan 7 hari, 40, 100 ribu. Enggak perlu. Bahkan di sini teman-teman, ketika saya membaca komentar ini dibarengi dengan saya membaca informasi kalau almarhum Babe Cabita, ya, Babe Cabita yang kemarin meninggal itu, beliau mewasiatkan juga kepada keluarganya untuk tidak ditahlilkan ketika kematiannya. Karena apa katanya? Tidak ingin memberatkan, tidak ingin menyulitkan dan lain sebagainya. Itu penolakan secara halus terhadap tradisi yang berkembang di tengah-tengah kita. Tradisi yang benar itu memberatkan. Memberatkan memang tahlilan. Siapa yang bilang meringankan? No. Memberatkan orang yang ditinggal meninggal. Meskipun acara itu diadakan dengan cara ya orang-orang datang ke orang yang meninggal lalu bawa beras, bawa makanan, bawa ini, bawa itu. Tetap teman-teman, makanan-makanan yang dibawa itu diolah kembali untuk membuat acara-acara makan-makan bersama. Orang-orang datang ke acara orang tahlilan itu, mereka membawa beras. Ada yang bawa beras, ada yang mau makan. Bawa beras boleh teman-teman, untuk diberikan makan kepada orang yang ditinggal meninggal. Tetapi kalau sudah membawa beras, bawa makanan, bawa telur, bawa daging, bawa ini itu, diolah kembali, lalu dibuatlah acara kumpul-kumpul bersama, ya selama 7 hari, khusus 7 hari, setelah 7 hari gak ada lagi. Ya, jadi ada pengkhususan di situ, pengkhususan 7 hari. Inilah yang dibahas oleh Muktamar Nahdlatul Ulama pada 1926, bahwa ajar 3 hari, 7 hari, 40, 100 ribu itu bid'ah. Keputusan Ba'asyul Masail 1926 ya benar bahwa tahlil itu makruh, 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu bid'ah. Itu benar, ada tekstual seperti itu. Entahlah kalau sekarang hilang ya nggak tahu, tapi itu benar dan itu harus saya akui secara jujur. Tapi kemudian pendapat itu, keputusan itu bergeser. Mbah Hasyim saat itu ketua Israel Rois Akbar, kemudian ya Rois Am Suriah pertama itu ya Mbah Hasyim itu. Dan saya sebut pada masa Mbah Hasyim ya pada masa Ba'asyul Masail pertama itu. Ba'asyul Masail itu yang punya otoritas itu Suriah, bukan Tanfidiyah, Suriah. Nah, ketuanya Suriah itu Mbah Hasyim. Nah, memutuskan begitu berarti kan Mbah Hasyim oke. Tapi kemudian Mbah Hasyim dalam kitab Irsyadus Sari misalnya, karangan beliau, tulisan beliau, kemudian bergeser pendapatnya dan mengakomodir keadaan dan merujuk kitab yang At-Thalibin, kemudian tahlil tidak bid'ah asal diformat dalam doa. Yang 3 hari 7 hari ya itu kemasyarakatan. Saya sudah berulang kali menguji disertasi yang membahas masalah bid'ah. Disertasi loh, karya doktor. Jadi bid'ah itu segala tambahan yang terkait akidah dan ibadah, bukan muamalah. Itu kesimpulan. Soal ada orang tidak setuju ya silakan, itu hak mereka tidak setuju. Tapi tambahan-tambahan yang bertentangan dengan akidah dan ibadah. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya imam apa, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah. Ada perkara gaib yang Nabi Muhammad tidak tahu dan diketahui oleh tabi'in. Maka siapa di sini yang berdusta? 23 tahun Nabi Muhammad menjadi Rasul, mengajarkan Islam kepada kita. Ternyata masih ada ajaran yang belum selesai, yaitu kenduri kematian. Ternyata ada perkara gaib katanya di kematian itu. Seolah-olah Nabi Muhammad belum sempurna mengajarkan bagaimana merawat kematian. Ketika Siti Khadijah meninggal, ketika anak-anak Nabi meninggal, seolah-olah Nabi Muhammad, "Hei Nabi, Anda masih belum sempurna ngajarin Islam. Kita itu kalau ada orang meninggal, harusnya setelah kematian harus ada acara 7 hari, wahai Rasulullah. Anda belum sampai di situ ilmunya." Pantas gak kita ngomong seperti ini ke Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, sesungguhnya setelah ada orang meninggal, itu selama 7 hari ada perkara gaib loh. Anda gak tahu paling. Apakah pantas kita ngomong seperti ini kepada Rasulullah? Jadi bagaimana lagi? Ya, mau bagaimana lagi? Masih ada yang mau membela. Ya pasti ada yang membela. Karena mereka sibuk untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Karena apa? Kalau mau mencari kebenaran, gimana sih kebenarannya tahlilan itu? Yo, mereka sedekah. No, mereka bukan sedekah, teman-teman.
iuran ya. Orang-orang yang datang ke sana bawa-bawa makanan, bawa-bawa beras untuk diolah kembali, makan-makan bersama. Itu yang dilakukan. Bukan mereka ke sana itu mengadakan acara sukarela ya, yang ditinggal mati mengadakan acara-acara makan-makan bersama. No, bahkan itu tidak diperkenankan teman-teman. Ya, untuk memberikan makan terhadap tamu-tamu. Bahkan itu tidak diperkenankan teman-teman. Ya, kita kembali lagi kepada hukum tahlilan ini. Ya, kita kembali lagi kepada hukum tahlilan ini. Yang pertama-tama, kalau kita menganggap tahlilan itu baik serta benar, kita kembali lagi kepada pasal 1. Kalau memang cara bersedekah, cara mengamalkan hadis-hadis sedekah untuk mayit, untuk menghadiahkan pahala dan lain sebagainya dengan cara mengadakan tahlilan, pasti Nabi Muhammad akan melakukan itu. Terlebih lagi ditambah oleh Ustadz Abdul Somad, kalau selama 7 hari itu ada perkara begini di alam kubur. Seolah-olah perkara itu tidak dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, hanya dijelaskan kepada Tawus Al-Yamani, ke Imam Atok. Kan ini salah. Saya bukan menyalahkan Ustadz Abdul Somad. Saya hanya tidak bisa menerima cerita yang disampaikan itu, bahwa selama 7 hari ada perkara ini di dalam alam kubur, ada perkara ini di alam barzah. Selama 40 hari begini perkaranya. Seolah-olah Nabi Muhammad lewat, tidak tahu teman-teman. Jangan sampai ketika saya mengatakan seolah-olah, kita menyatakan kalau Nabi Muhammad itu masih banyak kekurangan. Kalimat seolah-olah ini adalah ketika kita menganggap Nabi Muhammad itu belum sempat menyempurnakan agama. Seolah-olah lagi. Karena apa teman-teman? Orang yang di luar sana, saya jadi miris. Mereka saking getolnya mencari pembenaran. Jangankan kepada hukum tahlilan, kepada hukum haramnya rokok saja mereka getol mencari pembenaran. Ya Allah, ya Allah. Ya, mirisnya kita hidup di Indonesia ya begini, teman-teman. Kita akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang mempertahankan tradisi. Tradisi yang menurut saya menganggap kalau Nabi Muhammad itu kurang. Bagaimana kita tidak bisa menganggap kalau ajaran Nabi Muhammad itu tidak kurang? Maaf ya Rasulullah, Anda masih belum sampai ilmunya. Anda masih kurang jauh ngopinya. Anda masih kurang jauh ngajinya. Masa kita mau menyatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad? Sehingga apa? Muncullah ajaran-ajaran baru, tradisi-tradisi baru, syariat-syariat baru. Ketika ada kematian, setelah dikuburkan ada acara-acara lanjutan, yaitu tahlilan 7 harian. Ya, tahlilannya dimaksud apa? Yaitu membaca zikir-zikir, baca Al-Quran, mendoa-doakan secara bersama-sama, terus makan-makan bersama. Selama 7 hari pula. Khusus 7 hari itu. Gak ada yang kurang, gak ada yang dilebihkan. Bagaimana kalau tahlilan cuma sehari saja? Kalau kita berfatwa nih, kita tahlilan cukup sehari saja, gak perlu 7 hari. Aneh pasti. Karena tradisinya 7 hari. Syariatnya 7 hari, teman-teman. Menurut mereka. Kalau gak 7 hari aneh. Misalkan kita tahlilan 2 hari saja, 1 hari. Aneh pasti. Nah ini, ketika sudah dianggap aneh, ketika tidak melaksanakan tahlilan, maka ini ada sesuatu yang salah dalam penerapannya, teman-teman. Memang ada sebagian dari mereka menyatakan, kalau kaum Muhammadiyah, Salafi tidak mau tahlilan, silahkan jangan tahlilan. Tapi jangan mengusik orang-orang yang tahlilan. Oh, bagaimana kita tidak mau membahas ini, teman-teman? Sesama Muslim loh. Sesama Muslim ini. Kecuali NU sudah menganggap NU ini agama NU. Baru kita jangan mengusik. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Ora NU neraka. Nggih, Pak. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Coba kaum muslimin, apa salah kalau kami kemudian mengatakan mereka bukan Islam? Mereka jelas dari NU kan? Dan pentolan NU sendiri mengatakan seperti itu. Bahwa NU itu agama, enggak NU neraka. Selain NU salah semua. Berarti kan agama mereka agama NU. Terlepas NU mau mereka katakan Islam, ya itu urusan mereka. Yang jelas mereka mengatakan NU itu sudah agama, bukan cuma ormas. Dari sini jelas, siapa yang sebenarnya yang merasa sok suci, sok paling benar, sok paling masuk surga. Tapi mereka menuduh orang-orang Wahabilah yang mereka tuduh seperti itu. Oh bener, ada ternyata. Ada kiai yang menyatakan kalau NU ini sudah menjadi agama. Nah, di situ jelas teman-teman, kalau kiai tersebut menganggap NU ini sudah menjadi agama. Jadi kita harus toleransi. Sebagaimana kita toleransi kepada Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Kalau masih sesama Muslim, ya kita wajib untuk saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Itu yang perlu kita lakukan terus-menerus. Bukan kita malah membiarkan. Ketika ada yang bertanya, bagaimana hukum tahlilan? Ya kita harus menjelaskan sesuai dengan
keilmuannya. Seperti saya, bagaimana hukum tahlilan? Ada orang yang bertanya kepada Harry Plas, oh Harry Plas membid'ahkan tahlilan. No, ketika orang menuding Harry Plas begitu, saya paparkan bahwa saya mengambil fatwa dari siapa? Dari Dr. Zakir Naik, dari Ustadz Syafiq Basalama, dari Ustadz Khalid Basalama, dari Fatwa Tarjih Muhammadiyah, dari Muktamar NU pada 1926. Itu yang saya ambil hujahnya. Bukan fatwa Harry Plas sendiri, ya, bukan fatwa Harry Plas sendiri. Begitu. Dan di samping hal itu juga, teman-teman, ketika saya membahas perihal tahlilan, pasti yang dituding membid'ahkan itu Harry Plas. Padahal Harry Plas bukan asatid, Harry Plas bukan ulama, Harry Plas bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, apalagi habib. Saya bukan Ba'alawi. Pasti yang disalahkan itu Harry Plas. Harry Plas bid'ahkan tahlilan. Oh, Harry Plas tidak pernah membid'ahkan. Saya hanya mengambil fatwa dari ulama-ulama. Begitu. Terlebih memang benar ada fatwa yang sedemikian rupa. Jadi teman-teman, setelah saya mempelajari dakwah-dakwah orang-orang Wahabi, orang-orang Muhammadiyah, mereka itu hanya ingin mengajak kita beragama dengan cara yang simple. Agama itu tidak pernah memberatkan. Kalau ada sebagian kaum yang menganggap tahlilan itu benar, baik, dan lain sebagainya, maka ketahuilah teman-teman bahwa perkataan tersebut sudah menganggap kalau diri kita itu lebih baik daripada Nabi Muhammad. Kenapa tidak sedemikian? Karena selama Nabi Muhammad menjadi Nabi, selama Nabi Muhammad 23 tahun mengajarkan Islam di muka bumi, tidak ada sehari pun Nabi Muhammad mengajarkan kenduri kematian selama 7, 40, 100 ribu hari. Dengan acara khusus-khusus seperti ini. Nggak ada. Jadi kalau Nabi Muhammad saja tidak mengajarkan hal itu, gimana kita mau mengamalkan hal tersebut? Karena apa? Untuk memberikan pengkhususan terhadap suatu hari, kita perlu dalil. Karena ada perkara-perkara gaib atau perkara-perkara yang perlu kita ketahui kebenarannya. Karena memang ada hadisnya, segala sesuatu yang mengada-ada akan tertolak. Ya, kita kan sama muslim. Kewajiban sama muslim adalah mengingatkan. Ya, kalau tidak mau diingatkan, ya terserah. Ya, begitu. Saya pribadi siapa sih? Ya jelas saya seorang muslim, teman-teman. Yang hanya ingin mengajak kalian berpikir. Ya, berpikir.